selamat datang di Wi-Fi Walking in Faith with Immanuel. Bersama saya Rahel dan Timothy sebagai host, dan juga akan hadir pembicara-pembicara yang menarik pula. Kami bersama akan membahas banyak topik seputar kekristenan. So, jangan lewatkan setiap episodenya ya saat mendengarkan. Halo, dengan siapa di mana? Kembali dalam podcast. Kok jadi podcast sih? Sorry. Bahaya nih kalau ada host andalan kita take over kita podcast. Dibajak. Wah, saya ini narasumber harusnya. Silakan kalian. Karena nggak biasa jadi narasumber sih. Gimana dong? Kayaknya harus lebih sering kita undang ya dong ya. Nggak bisa. Kalau di Soul sering kita undang, cuma di Wi-Fi kayaknya pertama kali nih. Pertama kali gitu. Oke, so apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di Wi-Fi bersama tamu kita yang spesial banget hari ini, jauh-jauh dari Hamburg. Siapa lagi yang gak kenal? Mas Titus. Halo Mas. Halo, Rachel dan Timothy. Asik. Yo, halo. Apa kabar Mas? Udah lama nih, soalnya ini pasti jemaat-jemaat juga kangen ngelihat Mas Titus. Kayak dulu-dulu itu setahun sekali atau 2 kali ya ke Immanuel? 2 bulan sekali. Oh, bahkan 2 bulan sekali. Ini udah kacau ini otak gue. Mohon maaf. Gak apa-apa, kita semua bisa mengerti. Mohon maaf nih, sotoy banget. Setahun cuma 2 kali. Siapa setahun 2 kali doang? 2 bulan sekali maksudnya. 2 bulan sekali. Iya, Nah benar. kan sekarang udah jarang banget karena emang gak bisa, kayak lagi lockdown. Pasti kan semua pada kangen. Kita hadirkan nih. Tapi justru malah gara-gara kita lockdown, kita kan bisanya online. Nah, justru karena kita cuma bisa online via Zoom, kita bisa ngajakin Mas Titus nih untuk Bener ngobrol banget. gitu. Kalau Jadi, enggak pasti susah ya. Suruh ke Berlin pasti susah. Benar, Soalnya udah gak ada bankat gitu. 100. Nah itu tuh. Jadi susah. Jangan Dia pindah juga kartu Berlin. dengan bankat 100 dong. Kasihan Nah, loh, dia itu. punya bankat 100 tapi waktu pandemi jadi nggak Nggak bisa kepake ya. kemana-mana. Kepake cuma Iya. sekali apa 2 kali doang gitu ke Berlin kayaknya. Enggak lah. 3 kali. 3 kali. Boleh lah. So, Iya Mas nih, kalau Titus. kita mau ngobrolin apa nih hari ini, Cal? Mau ngobrolin apa hari ini? Hari ini kita mau lebih tanya-tanya kepoin kehidupan Mas Titus sih sebenarnya. Waduh. Gitu Selama 1 tahun terakhir kita udah lama gak ngobrol-ngobrol sama Mas Titus. Pengen tahu sih kayak apa kabarnya gitu. Kalau jawab baik doang gitu kurang ya? Nggak diundang lagi Mas abis itu. Abis itu nggak diundang lagi. Kan Kayak nggak asik nih. Ya kita kan udah, apalagi jemaat di Immanuel Berlin juga terakhir sama Mas Titus itu pun juga di pelayanan yang kayaknya yang kita masih online itu yang pertengahan tahun lalu, nah itu pun juga cuma satu arah gitu, dan itu pun lebih ke pelayanan khotbah gitu, jadi nggak tahu mengenal Mas Titusnya apa yang menjadi pergumulan Mas Titus mungkin selama pandemi, apa yang menjadi apa yang bisa sama-sama kita support, doakan seperti itu. Gitu. Jadi lebih ke situ Mas Titus. Jadi mungkin Mas Titus bisa sharingin awal-awal pandemi seperti apa kira-kira Mas Titus waktu itu di Hamburg. Ini perasaan tadi di kontaknya temanya lockdown, tapi sekarang jadi tema personal ya. Kan lockdown yang personal Mas Titus maksudnya. Oke. Lockdown versi Mas Titus. Nah, Jadi dimulai dari Maret ya tahun lalu, itu persis setelah saya ulang tahun. Jadi terakhir banget aku ketemu sama Timothy sebelum lockdown di Tudo waktu itu. Oh enggak, Mas Titus kita ke rumah Tante In sama Om San. Betul. Oh iya. Oke. Balik lagi soal lockdown. Ya tentu kalau kita ngomongin lockdown udah setahun ya, nggak berasa loh. Udah setahun kita lockdown, terus di dalam setahun ini banyak hal yang ya di dalam jargon-jargon atau slogan-slogan new normal begitu kan, yang kita banyak dengar atau kita banyak mau hidupi begitu kan, kita banyak hal yang harus kita adaptasi, dan
Dan nggak terkecuali juga dengan diriku sendiri, baik secara pribadi, pelayanan, dan juga bahkan pekerjaan begitu. Nah, ini pelayanan dan pekerjaan, ada percabangan begitu kan. Ya pertama soal masalah personal pribadi, ya bersyukur di dalam momen-momen lockdown selama 1 tahun belakangan ini banyak melihat bagaimana pertolongan Tuhan ya. Tuhan kasih kekuatan di dalam hari-hari yang harus dijalani, walaupun seorang diri begitu kan dalam masa-masa karantina, khususnya di karantina dari mulai November terakhir yang sampai sekarang ini. Mungkin hari ini di take kalau saudara-saudara dengar, itu tuh kita belum dibuka masalah lockdownnya, dan bahkan ada kabar untuk diperpanjang lagi sampai bulan Maret. Nah, tentu kalau mikir di situ sebagai seorang yang sangat ekstrovert gitu ya, kalian tahu sendiri gimana saya, agaknya susah begitu kan di awal-awal mikirin harus karantina sendiri, ngelihat kamar sendiri, ruang tamu sendiri, nonton sendiri, pergi kemana sendiri gitu kan. Itu rasanya waduh, bagi seorang ekstrovert 90% begini susah gitu ya. Waduh. Emang biasanya tuh seperti apa? Susah, gitu. Biasanya memang Mas itu seperti apa gitu ke ekstrovertannya, supaya para pendengar kita juga kebayang gitu perbedaannya. Ya, yang pasti saya kalau sebelum pandemi dulu kayaknya bisa dihitung jari deh. Misalnya selama seminggu itu di rumah berapa jam gitu ya. Jadi lebih banyak waktu itu keluar. Luar biasa. Ketemu jemaat. Maksudnya keluar ketemu jemaat, besuk begitu kan, kunjungan sambil sekalian makan siang, makan malam. Nah itu tuh yang sama paling siapa enak nih? bonusnya itu tuh. ketemu jemaat kan tahu sendiri bagaimana tante-tante atau keluarga-keluarga di Hamburg, mereka sangat-sangat open, dan mereka juga benar-benar jago mantap lah masaknya, itu. Masaknya nggak diragukan lagi lah, belajar masak gitu. Nah dulu seperti itu, atau kalau enggak nanti paling jalan sama anak-anak, sama pemuda-pemuda di Hamburg, kita ngapain bareng gitu ya, bowling lah, atau sekedar jalan muterin Alster lah, atau apa begitu. Atau sejak misalnya ya ketika summer kemarin kan sempat dibuka nih locker room kan, bisa sampai 10 orang di rumah atau sampai 25 orang di rumah. Dan bersyukurnya juga di summer kemarin, Juli 2020, saya dapat rumah baru yang belum ada tangganya gitu kan. Jadi maksudnya apa nih? Bisa dijelaskan nggak maksudnya? Instagram ya. Nah. Soalnya rumah di sini tuh kan semuanya ada tangganya. Gondol jangan sok polos gitu dong. Maksudnya apa nih? Nggak, gitu. Kan soalnya kalau semua gunung ada tangganya. Maksudnya rumah tangga gitu. Okay. Aduh Gondol. Seperti itu. Oke. Daripada banyak ngomong di situ, aku lanjutin aja ya. Boleh. Iya. Sejak summer itu kan, sejak rumah baru itu kayaknya ketika punya rumah baru ini gitu kan, bisa dihitung jari juga seminggu anak-anak gak ada yang datang itu berapa hari gitu. Paling biasanya gak ada yang datang itu hari Minggu. Yang biasanya ya gimana pada ke gereja kan. Tapi selebihnya itu selalu misalnya ada yang datang ganti-gantian siapa, atau rame-rame, atau aku ngundang anak pada datang, kita masak, kita ngapain, kita persekutuan, kita bahkan nginep-nginep bareng gitu. Nah, di dalam kondisi itu ya bersyukur bagaimana Tuhan masih boleh terus kasih kekuatan sampai dengan hari ini. Di tengah agaknya kok di awal mikirin hampir nggak mungkin aku bisa jalani dengan penuh sukacita gitu kan. Tapi ketika belakangan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang benar-benar nyata, dan makin menjalani hidupku yang aku jalani ini memang dari awal adalah dengan Kristus cukup bagiku gitu. Dan momen-momen itulah yang akhirnya banyak menguatkanku di tengah kesendirian. Sebagai seorang ekstrovert pun aku juga mesti belajar bagaimana berdiam diri, bagaimana menahan diri, dan di tengah kondisi ini banyak diajar ke arah hal tersebut begitu. Nah, itu secara personal. Secara pelayanan tentu ada banyak hal yang harus diadaptasi, baik itu di gereja maupun juga di pelayanan-pelayanan
pergi-pergi keluar kota gitu kan, karena ya tahu sendiri saya pendeta keliling gitu kan, nggak cuma Hamburg, Berlin, tapi ada Aachen, ada Bremen, Darmstadt, Lübeck, Wismar dan lain sebagainya. Nah dari situ nggak bisa pergi, tapi terus kemudian digantikan dengan pertemuan online. Ketika ngelihat gitu kan, misalnya muka-muka kalian hari ini, aduh kangennya setengah mati, saya pingin gitu. Tapi sekali lagi karena keadaan ini nggak bisa, jadi ya udah gitu kan. Tapi bersyukur teknologi ini, new normal ini, adaptasi ini juga bisa menjadi jembatan di tengah terbatasnya kita untuk bisa bertemu atau bersekutu. Itu sih yang momentan sangat dirasa. Tapi buat Mas itu sendiri sebagai seorang yang sangat ekstrovert gitu ya, dengan kita kan semuanya sekarang mesti online lah, online platform semuanya. Menurut Mas itu membuat ini susah atau seperti apa dengan semuanya harus online? Somehow susah ya di awal-awal. Saya tahu sendiri kalau misalnya saya cukup ekspresif begitu kan. Nah, jadi ketika misalnya lagi persekutuan secara online, terus kemudian kan semua pada di mute tuh. Terus cuma punya aku sendiri yang di on audionya, atau bahkan ada di beberapa tempat persekutuan gitu yang on cuman kameraku, sementara yang lain cuma nama doang. Apalagi ntar ada yang highlight lagi kan, di highlight ini punya aku gitu. Waduh, ini kok jadi kayak aku ngomong sendiri, ekspresi sendiri, aku nge-joke itu juga ketawa aku sendiri. Waduh, cilaka ini. Gimana gitu kan? Serba susah untuk penyesuaian itu di awal-awal. Tapi ya bersyukur di dalam semuanya itu Tuhan tolong dan ya mulai belajar lah dengan segala bentuk pola baru ini, sehingga aku pikir itu bukan hal yang nggak bisa dipelajari, itu bukan hal yang nggak bisa diumsetsen gitu. Jadi walaupun aku yang sangat ekspresif dan kepingin lihat ekspresi orang atau mimik orang ketika kita sedang bersekutu bersama, tapi ya sampai sejauh ini juga udah mulai terbiasa dengan keadaan itu, dan ya mau nggak mau harus dibiasakan kan gitu kan. Tapi semangat anak-anak dari kota-kota lain yang masih tetap ikut gitu kan, masih tetap rajin ikut persekutuan, walaupun kadang buat Mas itu sendiri wah rada awkward nih, tapi mereka tetap masih mau rajin datang, itu juga jadi semangat nggak sih somehow? Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa online, tapi yang penting firman Tuhan pun tetap masih bisa tersampaikan, iya nggak tuh? Nah itu bener banget. Jadi gini, misalnya yang sekarang sangat aktif online kan sama Aachen, sama Darmstadt, sama Kiel gitu kan. Lübeck sebenarnya masih belum, karena Lübeck Bremen masih belum, sama Hamburg sendiri gitu kan. Nah, dari bukan hanya sekedar reaksi atau keikutsertaan mereka ya, tetapi bagaimana kerinduan mereka untuk bisa terus mengadakan persekutuan di tengah keterbatasan itu. Terus kemudian di beberapa tempat misalnya kayak Aachen, mereka terus bertumbuh dengan cara mereka untuk jangkau orang, sehingga kalau misalnya persekutuan Aachen aku lihat itu karena udah setahun ya, katakanlah let's say setahun aku nggak pergi ke sana secara fisikal gitu kan, terus kemudian di persekutuan online ya nama-nama gitu kan, wih kok separuhnya ini yang aku nggak kenal gitu kan. Artinya bagaimana ini orang terus bertambah, ini orang terus walaupun misalnya dengan sangat terbatas kita masih harus karantina, tapi orang tetap bisa dijangkau, dan di situ somehow memberi satu satu kekuatan gitu, atau satu semangat buatku untuk juga terus ngerjain ini. Mereka aja semangat kok, masa aku enggak gitu kan. Harus begitu tuh. Nah dengan itu terus membuatku juga tetap semangat, walaupun hanya dari rumah, hanya ngelihat mukaku sendiri, tapi ya udahlah, aku percaya mereka mau dengar, dan kiranya Tuhan juga boleh ubahkan mereka di dalam setiap firman yang mereka dengar. Amin. Oke, kalau tadi berarti Mas Yesus sudah sharingnya tentang personal juga, sharingnya tentang pelayanan. Tadi Mas Yesus juga sempat ada 3 hal tuh yang disebut, yang terakhir ada pekerjaan. Nah itu gimana tuh, bisa di-sharingin juga nggak? Iya. Jadi kalau misalnya bagi yang teman-teman belum tahu atau saudara-saudara yang belum tahu, saya juga kan ada side job, ada neben job lah begitu kan, ada mini job. Karena di tengah minggu juga
apa itu namanya, pelayanan nggak ada. Jadi pelayanan kita di Hamburg ini atau di beberapa tempat weekend kan, kita paketnya itu Jumat, Sabtu, Minggu. Nah dari situ karena dapat tempat baru juga, jadi kalau nggak ada Nebenjob itu kok gini mencekik gitu ya. Jadi biar lebih bisa sedikit bernapas lega gitu kan. Nah, terus dari situ saya Nebenjob itu jadi kurir esen Lieferando. Boleh sebut merek nggak sih? Boleh, siapa tahu tadi kita disponsor. Lieferando bayar kita ya. Jadi di Lieferando begitu kan, seminggu itu ada 3 hari gitu aku ambil. Ya dari situ melihat bagaimana kejenuhan atau keboringan dari nggak bisa ketemu secara fisikal di dalam setiap persekutuan atau apa. Tuhan boleh gantikan dengan kerja di situ. Keliling kota nih kan, jadi hitungnya tuh begini, aku sport tapi dibayar, enak kan? Gue keliling kota menikmati keindahan Stad der Welt, yaitu Hamburg gitu kan. Menikmati keindahan kota Hamburg. Nah, tapi dibayar. Nah, enak kan? Belum lagi ketika nganter, terima senyuman dari mereka, terima rasa terima kasih dari mereka. Dan itu memberi sukacita tersendiri, motivasi tersendiri untuk juga mau bisa lebih berdampak gitu dalam hidup. Walaupun hanya hal simple itu banyak mengajarkanku untuk, apalagi dalam dampak yang jauh lebih besar, bukankah orang akan sangat-sangat merasakan kehadiran kita dan melihat bagaimana Kristus juga hidup dalam kita. Itu yang terus kepikir sih dari situ. Cukup menarik ya dari pengalaman Mas Titus bisa ada kerjaan yang sampingan ini di tengah kita semuanya nggak bisa ketemu orang lain, malah Tuhan ngasih kesempatan ini Mas Titus bisa bertemu dengan orang lain. Dan Mas Titus tadi juga sharingin bisa ya gimana kita bisa apakah kita akan diciptakan serupa dengan segambar apa Allah gitu, apakah orang lain bisa melihat hal itu dalam diri kita bisa bersaksi. Dan kesempatan yang menarik ya, maksudnya buat aku pribadi juga nggak kepikiran gitu. Kalaupun kerja ya sekarang kerja semuanya online, kerja aja, semuanya online gitu, kerja aja gitu. Ya Danke Mas itu sharingnya gitu, ada 3 hal gitu yang cukup menarik. Tapi kalau dari ini Mas itu tadi kan 3 hal gitu ya, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang di tengah corona ini selama 1 tahun ke belakang yang membuat Mas Titus itu mungkin cukup sangat sulit gitu, sangat berat atau sangat bergumul kayak gitu. Kira-kira pernah adakah itu pengalaman itu? Selama pandemi ini? Selama pandemi ini atau gimana? Iya, selama pandemi ini. Iya, tentu kalau selama pandemi ini yang kepikir ya pertama keluarga di Indonesia ya. Karena kita jauh juga, terus ya aku udah lama juga nggak pulang. Dari kondisi itu tambah lagi kepikiran adalah aku lupa kapan tepatnya, yaitu pada saat di Indonesia juga mulai naik tuh angka corona, terus pemerintah mulai punya kebijakan untuk kasih bantuan ke masyarakat. Nah, bagi yang nggak tahu, aku tuh tinggal di satu kampung gitu ya di Kabupaten Blitar, di satu desa Selorejo, desa Sumberagung, kecamatan Selorejo gitu kan. Nah, desa kami itu termasuk suatu desa yang dapat bantuan dari pemerintah. Nah, dari kondisi itu, ketika tim dari kabupaten dan kecamatan datang ke desa kami untuk bagikan bantuan, itu kan rumahku tuh punya halaman cukup luas, terus di depan ada satu kios begitu. Jadi mereka berhenti di situ terus bagi-bagikan di RT kami di sana. Nah, banyak kontak kan ayah ibuku dengan orang-orang itu. Dan baru keesokan harinya, aku lupa detailnya apakah mereka mengalami gejala sakit gitu ya, atau hanya tes saja. Tapi pokoknya besoknya dinyatakan mereka positif COVID gitu kan. 3 orang dari tim itu, ada berapa orang gitu. Nah, cukup khawatir kan ya ngelihat itu, bagaimana ayah ibu kontak langsung dengan mereka. Jadi bersyukur Tuhan masih kasih kekuatan buat keluarga dan ya semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Bahkan satu hal yang jadi berkat buatku, yaitu
di gereja saya di kampung itu, justru ketika pandemi ini melihat bagaimana kualitas iman daripada para jemaat boleh bertumbuh. Yaitu gini, sejak dari pandemi itu kegiatan beribadah tidak boleh atau rumah ibadah harus ditutup gitu kan. Akhirnya diadakanlah dari hamba Tuhan dan juga majelis putuskan untuk mengadakan ibadah rumah tangga, ibadah keluarga gitu. Nah, akhirnya dari situ melihat bagaimana keluarga-keluarga atau 1-2 keluarga, tiga rumah gitu ya berkumpul jadi satu untuk bersekutu, bahas firman sama-sama, puji Tuhan sama-sama di sana. Dan itu merata di semua jemaat dan aku sangat bersyukur banget itu bisa terjadi. Dan ketika pemerintah udah mulai buka rumah ibadat, yang terjadi adalah bagaimana mereka terus rindu ada punya satu kehidupan doa yang bagus, sehingga diputuskan juga setiap pagi pintu gereja itu jam 4 pagi dibuka. Kalau ada yang mau sampai jam 6:30 pagi itu dibuka. Kalau ada yang mau doa silakan doa begitu. Jadi mereka yang sebelum mau berangkat ke pasar pagi-pagi kan, subuh-subuh itu mau berangkat ke pasar, mereka datang dulu 10-15 menit untuk doa, terus mereka pergi. Pokok-pokok doa udah ditaruh di kursi-kursi gitu kan, sehingga mereka bisa pilih atau bisa mereka mau doakan apa di sana, mereka udah ada. Dan sepanjang jam itu dibuka dari jam 4 sampai jam 6:30 pagi itu selalu ada gitu orang yang berdoa dan bersyukur sih, dan itu jadi kekuatan tersendiri gitu ya buatku, kepengin ini bisa diterapkan juga, dan kalau bisa menjadi berkat kan sangat-sangat luar biasa gitu kan, seperti itu. Iya. Wow. Jadi kehidupan berjemaatnya juga dimulai dari keluarga kecil itu sendiri ya Mas Titus ya. Maksudnya mereka di dalam keluarga mereka beribadah sendiri, dan mereka bisa meskipun terbatas tidak bisa bertemu dengan jemaat yang lain gitu, tapi mereka tetap punya kerinduan gitu ya, sampai tiap pagi bahkan datang ke gereja untuk berdoa gitu. Cukup semangat banget gitu. Semangatnya cukup menarik. Bahkan kayaknya kita maksudnya dari aku sendiri bahkan kayak selama ini kepikirnya pandemi gitu kan, ini kayaknya cuman bawanya yang negatif doang gitu kan, stimungnya tuh sama gara-gara pandemi semua jadi negatif gitu. Tapi justru kadang kalau kita pikir-pikir lagi, justru karena pandemi ini orang tuh jadi makin kreatif gitu kan, jadi cari cara bagaimana kita bisa memaksimalkan teknologi, memaksimalkan kayak ya itu gitu, orang jadi keluar ide-ide taruh beban doa pagi-pagi. Mungkin kalau awalnya nggak dari pandemi nggak kepikir gitu kan, misalnya kayak kita sekarang ada live streaming, terus dengan adanya live streaming jadi bisa menjangkau lebih banyak lagi persekutuan seperti itu. Sebenarnya ada bagusnya juga pandemi itu sebenarnya. Danke banget loh Mas Titus, danke banget buat sharingnya. Dari Gundul sendiri gimana nih? Cukup menarik ya gitu ya, kita banyak melihat berbagai perspektif gitu ya. Kalau yang tahun lalu sempat kita bulan akhir-akhir tahun mungkin ya, kita sempat ngobrol juga sama Pendeta John yang kebetulan juga hamba Tuhan kita di Immanuel Berlin gitu, gimana kehidupan bergereja gitu. Dan kali ini kita dapat kesempatan, maksudnya kehidupan bergereja di tengah kondisi pandemi ini gitu. Dan sekarang kita bisa ngobrol sama Mas Titus bisa sharing juga gimana kehidupan di sana juga sebagai Mas Titus sendiri dalam segala pergumulan dia gitu. Dan tadi juga Mas Titus sudah sharing tentang pelayanan dia, tentang pergumulan pribadi juga, bahkan keluarga di Indo, dan udah sharingin juga hal yang cukup memberkati ya tentunya buat kita semua, gimana semangat saudara-saudari kita yang mungkin ada di desa, mereka mungkin terbatas internet, mereka terbatas secara tekniknya, tapi itu nggak membatasi semangat mereka untuk mau bersekutu kepada Tuhan gitu di dalam keluarga kecil mereka. Bahkan tiap pagi sebelum mereka bekerja, mungkin ke pasar, ke sawah, mereka punya kerinduan untuk bisa datang berdoa gitu. Cukup tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran ya buat aku pribadi juga gitu, semangat. Jujur aku sendiri juga lumayan kendor di tengah kondisi yang semuanya harus online, kerja online, uni online, kehidupan kita bersekutu online, house crash, PA online, itu membuat satu sisi sangat jenuh gitu ya, mata capek, jenuh kayak gitu. Tapi sharingnya dari Mas Titus ini mestinya boleh memberikan semangat lagi ya. Mas Titus tadi juga sangat diberkati, dan tentunya aku pribadi juga gitu diingatkan lagi gitu loh, bahwa mereka aja yang terbatas nggak bisa ngapa-ngapain, mereka masih memiliki semangat itu, apalagi kita yang dikasih Tuhan yang lebih banyak. Tentunya kita harus lebih semangat lagi gitu, gimana kita
bisa ngejangkau juga. Terlebih Mas Tatis tadi juga sharingin gimana kehidupan persekutuan di luar kota, mereka tetap bisa menjangkau teman-teman yang baru gitu, meskipun awal-awal Mas Titus juga rasa kesulitan, kamera nggak ada yang nyalain, semuanya di mute gitu, tapi dengan seiring berjalannya waktu gitu ya, Mas Titus tetap semangat gitu memberitain Injil, bahkan melalui kerjaan sampingannya tadi gitu, bisa ketemu orang, bisa memberikan senyum mungkin orang-orang yang selama ini tinggal sendiri, nggak pernah dibesuk orang, tapi ada pengantar, maksudnya teman-teman yang dari Liverando, termasuk Mas Titus gitu bisa datang, bisa memberikan senyum mungkin, itu tentunya boleh menjadi berkat buat orang lain yang mungkin mengalami kesendirian gitu. Cukup menarik ya pengalaman Mas Titus di dalam sebagai 1 tahun penutup kebelakang nih, ini gitu. Aku jadi kepikir kan yang merasa seperti Gundul tuh kayaknya nggak cuma dia, tapi aku pribadi juga sama, dan mungkin teman-teman yang lain. Nah, sebagai penutup Mas Titus ada nggak nih seperti petuah lah gitu, kayak satu motivasi gitu, kalimat-kalimat mutiara yang bisa sebagai penutup kita, pesan buat teman-teman, saudara-saudari yang juga merasa seperti Gundul ya, rada-rada kendor gitu karena ya lelah gitu, kita hampir 12 jam terus-terusan di laptop, sehingga kayak adanya kegiatan gereja tuh bikin kita kayak aduh cuma nambah-nambah beban doang. Seperti kayak gitu. Ada nggak nih Mas Titus? Silahkan kata mutiaranya. Iya, lockdown memang itu kebijakan pemerintah ya, karantina begitu. Tapi di tengah karantina, di tengah lockdown ini, jangan biarkan hatimu terkarantina gitu kan. Jangan biarkan hatimu terlockdown oleh situasi. Jadi tubuh kita boleh terbatas dengan segala akses pertemuan sosial, tetapi jangan biarkan hati kita jadi akhirnya ikut terbatas. Kenapa? Karena kita punya Allah yang tidak terbatas, kita punya Allah yang sangat mengasihi kita, yang bisa berkarya di dalam setiap kehidupan kita, bahkan bisa mengajar kita melalui kondisi karantina atau kondisi lockdown ini. Jadi miliki hati yang teachable, jangan justru jauhkan hati atau mengkarantina diri dari relasi dengan Tuhan. Karena dalam Alkitab kita akan temukan bagaimana pimpinan dan kayanya hikmat yang Tuhan bisa berikan dan kekuatan yang daripada Tuhan di tengah kondisi yang sulit ini. Luar biasa, nggak salah kan aku bilang kata-kata mutiara. Luar biasa sekali ini. Danke banget Mas Titus untuk waktu dan kesediaannya mampir-mampir ke podcast kami. Jangan bosan-bosan, nanti diundang lagi di episode-episode berikutnya. So, untuk para pendengar dan juga untuk waktunya, ditunggu episode berikutnya. Bisa follow di Instagramnya FEG Immanuel Berlin. Nanti akan terus diposting jadwal-jadwal podcast kita di tahun ini. Oke, bye-bye. Bye-bye semuanya.